Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya untuk kita bisa istiqomah di atas akidah salaf wa ashabil hadis sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan pembahasan tentang iman kepada al-qadha wal qadar, masih berkaitan dengan iman kepada takdir. Pada halaman 285 Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa min madhhabi ahli sunnati wal jamaah annallaha azza wa jalla muridun li jami' a'malil ibad khairiha wa syarriha. Di antara mazhab ajaran ahli sunnah wal jamaah yaitu bahwasanya Allah azza wa jalla dialah yang menghendaki semua perbuatan hamba yang baik maupun yang jelek. Sekali lagi, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i berkata, di antara mazhab ahli sunnah wal jamaah yaitu bahwasanya Allah azza wa jalla menghendaki semua perbuatan hamba yang baik dan yang jelek. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasul mengatakan di antara rukun iman adalah engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Harus antum ingat lagi pelajaran minggu yang lalu tentang sabda Rasul, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah. Sekedar tombong ngantuk lah istilahnya. Ada yang mengulang lagi, apa makna kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah? Nah, ada yang bisa mengulang kembali apa makna sabda Rasul, kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah? Atau istilah kita mengkompromikan, menjamakkan antara hadis engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek dengan sabda Rasul dalam doa istiftah beliau, kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Nah,
Ada yang bisa mengulang? Coba. Nah, Fadul. Antum ya. Iya, yang depan sendiri masa. Iya. Tidak boleh menyandarkan takdir yang buruk kepada Allah atau kejadian yang buruk atau sesuatu yang buruk kepada Allah. Baik, ada lagi yang mau jawab? Tawaduk semua ini. Iya, silakan. Baik, ahsanta. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita bahas kemarin dari dua sisinya. Itu dari sisi makhluk. Dari sisi perbuatan Allah bagaimana? Dari sisi perbuatan Allah tidak dijelaskan. Naam, hada huwa. Ahsanta. Jadi harus kita pahami perbuatan Allah itu sendiri tidak ada kejelekan sama sekali. 100% baik. Dari sisi apa? Perbuatan Allah. Makanya Rasul mengatakan kejelekan tidak disandarkan kepada Engkau ya Allah. Di antara maknanya ini dilihat dari sisi perbuatan Allah tidak ada jelek sama sekali. Semuanya baik karena Allah tidak mentakdirkan kecuali ada hikmah di baliknya. Adapun dari sisi makhluk atau objek yang Allah ciptakan tersebut, maka ada kejelekannya. Namun kejelekan itu pun tidak apa? Murni 100%. Itu diantara makna sabda Rasul, kejelekan tidak disandarkan kepada Engkau ya Allah. Yang pertama dari sisi perbuatan Allah tidak ada sisi jeleknya sama sekali. Adapun dari sisi ciptaan Allah, makhluk yang Allah ciptakan, itu ada kejelekannya, namun tidak murni 100%, kan ada hikmah di baliknya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, dari hikmah diciptakannya siapa? Iblis, yang kita sudah nukilkan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, di sini masih ada kaitan dengan pembahasan kemarin. Harus kita yakini semua yang terjadi di atas muka bumi ini dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Tadi terciptanya iblis, terciptanya orang kafir, terciptanya manusia-manusia berbuat kemaksiatan. Sekali lagi itu semua takdir Allah, mereka semua ciptaan Allah. Ingat sekali lagi kembali kepada pembahasan iman kepada takdir melewati 4 tahapan. Mengimani ilmunya Allah, mengimani apa lagi? Catatan takdir Allah, mengimani kehendak Allah dan ciptaan Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Ini yang ditekankan di sini masalah kehendak Allah. Namun jangan gagal paham. Kalau Allah menciptakan iblis berarti Allah menghendaki terciptanya iblis, berarti Allah cinta kepada iblis? Tidak. Ya. Makanya dari sini para ulama mengatakan kehendak Allah ada 2 macam. Ini yang harus kita pahami dalam bab ini. Ya. Contoh yang lain, umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok, sebagaimana kata Rasul, sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali 1, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Perpecahan umat ini kehendak Allah. Apakah berarti Allah ridha, Allah mencintai, Allah merintahkan untuk berpecah belah? Tidak. Makanya sekali lagi harus dipahami kehendak Allah ada 2 macam. Kalau bahasa Arabnya iradatullah nau'an. Ini kita mau bacakan terlebih dulu dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Minhajus Sunnah, tariqatu a'immatil fuqaha wa ahlil hadis wa katsirin min ahlin nadhar wa ghairihim annal iradata fi kitabillah nau'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ucapan para ulama-ulama ahli sunnah, para fuqaha, ahli hadis,
dan kebanyakan dari ahli nadhar dan selain mereka mengatakan bahwasanya kehendak Allah di dalam Al-Quran ada dua macam. Jadi ini penelitian para ulama di dalam Al-Quran didapati kehendak Allah ada dua. Sebagaimana pembahasan tauhid dibagi tiga, itu penelitian ulama di dalam Al-Quran didapati tauhid ada tiga. Ya, sebagaimana ulama mengatakan ilmu ada, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tafsir, ini semuanya penelitian dari para ulama, bukan sesuatu yang bid'ah. Karena itu hikayatun alil waqi', itu sekedar menceritakan kenyataan yang ada. Ya. Sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, para fuqaha, para ahli hadis dan yang lainnya mengatakan bahwasanya kehendak Allah dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, kehendak iradatun tata'allaq bil amr, kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah Allah. Kemudian yang kedua, iradatun tata'allaq bil khalq, kehendak Allah yang berkaitan dengan ciptaan Allah. Mungkin antum masih ingat awal pembahasan iman kepada takdir. Ya, ini disampaikan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ayat Allah ala lahul khalqu wal amr. Ya, di halaman 280 itu ada ayat yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, surat Al-A'raf ayat 54, ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk memerintahkan. Di situ Allah membedakan antara al-khalqu wal amr. Ayat ini ada kaitan dengan iman kepada Al-Quran. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Para ulama berdalil dengan ayat ini diantaranya. Bahwasanya makhluk, ya Allah bedakan dengan al-amr, perintah Allah. Al-Quran diantara perintah Allah, maka Al-Quran bukan makhluk. Ya. Dalam masalah iman kepada takdir juga demikian. Sudah kita sampaikan, ahlu sunnah menggabungkan antara pembahasan Allah sang pencipta dan Allah yang memerintahkan. Dalam artian ahlu sunnah menggabungkan antara iman kepada takdir dan menjalankan syariat Allah. Ya. Dari ayat ini kata para ulama, ciri ahlu sunnah mereka menggabungkan antara mengimani takdir, semua ini ciptaan Allah, semua ini takdir Allah, namun mereka juga melaksanakan perintah Allah. Ya, karena di luar sana ada kelompok-kelompok yang mengambil salah satu bagian saja. Mereka mengatakan bahwasanya cukup kita mengimani takdir tanpa melaksanakan syariat. Seperti orang musyrikin jahiliyah, ketika mereka berbuat syirik berdalil dengan takdir. Seperti yang sudah kita sampaikan, tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya, ini kelompok yang hanya mengambil sepotong, mengimani takdir, namun tidak mau menjalankan syariat, bahkan mereka berbuat syirik, berbuat maksiat, berhujah dengan takdir. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah menggabungkan mengimani takdir sekaligus melaksanakan syariat. Di sini para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ulama ketika meneliti dalam Al-Quran ditemukan iradatullah, kehendak Allah ada dua. Kehendak Allah yang berkaitan dengan ciptaan Allah, ala lahul khalqu, dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah Allah. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa iradatul amri hiyal mutadhamminatu lil mahabbah waridha wa hiyal iradatu diniyah atau asyariyah. Ini yang insya Allah sebagian antum sudah pernah mendengar. Kehendak Allah yang ada kaitan dengan perintah Allah, itu yang dinamakan dengan irada kehendak Allah yang syariah, yang pasti Allah cintai. Ya. Jadi kalau dinamakan, sinonimnya adalah al-mahabbah. Irada syariah sinonim al-mahabbah. Ini kehendak Allah yang pertama, kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah Allah alias pasti dicintai oleh Allah. Ya, ringkasnya tadi irada syariah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, wasaniya al-muta'alliqa bil khalqi,
hiyal masyiah wa hiyal iradatul kauniyah al qadariyah. Adapun kedua dari kehendak Allah adalah kehendak kauniyah yang itu berkaitan dengan ciptaan Allah, dan ini yang pasti terjadi. Ya, ini sekedar kita nukilkan. Ini semuanya kita ingin membiasakan diri kita terutama di sini untuk senantiasa menyampaikan ilmu dengan referensi, ya, bukan asbun. Ini untuk diri kita sendiri terutama yang menyampaikan di sini. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah terkenal dengan kekuatan ilmiahnya secara dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari sisi referensi ilmunya. Ya, bukan sekedar menguap begitu saja. Apa yang ada di kantongnya langsung diberikan, enggak. Ada apa dalilnya, ada referensi para ulama, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Apalagi berkaitan dengan masalah akidah. Ringkasnya, saya ulangi lagi, kehendak Allah ada dua, kehendak kauniyah dan kehendak yang kedua syariah. Apa beda dari kehendak dua itu? Kehendak kauniyah itu pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Pasti terjadi, tapi tidak mesti Allah apa? Cintai. Contoh, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan orang kafir. Itu kehendak kauniyah. Pasti terjadi karena sudah terjadi. Perpecahan umat itu kehendak Allah al-kauniyah. Pasti terjadi, namun tidak mesti Allah apa? Cintai. Bahkan Allah apa? Membenci, melarang. Ya. Dan kita ingat kembali sekali lagi, semua itu meskipun jelek, namun dibaliknya ada apa? Hikmah yang baik. Ya. Ini iradah kauniyah, pasti terjadi, namun tidak mesti apa? Dicintai. Yang kedua, iradah syariah itu pasti dicintai, namun tidak mesti apa? Terjadi. Allah menghendaki semua manusia beribadah hanya kepadanya saja. Tapi fakta di lapangan tidak semuanya beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada jin, ada yang beribadah kepada makhluk, dan seterusnya. Ini yang namanya iradah syariah. Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, namun mereka tidak mau apa? Melaksanakan perintah Allah tersebut. Ini namanya iradah syariah. Pasti dicintai, tapi nggak mesti apa? Terjadi. Paham? Baik. Nanti akan ada contoh yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi dari situ siapa yang bisa mengulang dua perbedaan iradah syariah dengan iradah kauniyah? Apa bedanya yang pertama? Kehendak Allah kauni pasti terjadi, sedangkan iradah syariah tidak mesti terjadi. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kehendak kauni tidak mesti dicintai. Ya, tidak mesti dicintai. Sedangkan iradah syariah pasti dicintai. Kemudian yang ketiga, ini penting juga kita pahami. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauni, itu sebagai batu loncatan untuk hikmah yang Allah kehendaki. Atau kalau bahasa Arabnya, muradatun li ghairi, dikehendaki selainnya, atau tadi untuk batu loncatan saja. Seperti tadi, iblis Allah ciptakan, Allah nggak suka dengan iblis, tapi di balik penciptaan iblis banyak apa? Hikmah. Ini yang kita namakan apa? Muradatun li ghairihi. Bukan tujuan utamanya iblis itu sendiri, namun apa? Allah ciptakan iblis untuk apa? Hikmah yang lainnya yang paling ya Allah cintai atau yang Allah cintai, dan itu banyak kebaikannya. Ya, kalau kita contohkan dan dicontohkan oleh para ulama, penciptaan iblis, penciptaan orang kafir, ini seperti ya,
orang yang diamputasi. Ya, orang nggak ada yang suka diamputasi secara asal. Paham? Namun ketika dokter mengamputasi karena tujuan apa? Hah? Tujuan lainnya. Apa ada tujuan utamanya untuk ya orang itu dipotong, tangannya dipotong? Tidak ada. Itu sekedar apa? Wasilah untuk kebaikan yang lainnya. Paham? Ya, atau lebih mudahnya lagi obat. Ya, dan ini sering dicontohkan oleh para ulama juga. Iradah kauniyah ini seperti obat. Secara asal orang nggak ada. Ya, makanan sehari-hari, makanan pokoknya apa? Obat tidak ada. Dia minum obat karena tujuan untuk apa? Mengobati sakitnya. Ya. Dari sisi obatnya itu asalnya pahit. Nggak ada yang apa? Mau ya rasa pahit secara umum ya. Tapi dia memakan obat meskipun pahit tersebut karena ada apa? Tujuan yang lain. Ini yang dinamakan iradah kauniyah. Allah ciptakan iblis karena ada tujuan di belakangnya, di baliknya. Paham? Ini iradah kauniyah itu muradatun li ghairiha. Tujuannya untuk yang lainnya. Ya, sebagai batu loncatan saja, sebagai jembatan saja. Beda dengan iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i. Kalau kehendak Allah yang syar'i memang tujuannya seperti itu. Allah memerintahkan orang beriman. Ketika tercipta orang beriman, ya ini memang tujuannya Allah. Paham? Nah, jadi sekali lagi, ini semuanya harus kita pahami karena kalau kita mendengar istilah para ulama, Allah menghendaki adanya perpecahan umat, bukan berarti Allah cinta. Ya. Allah menciptakan itu semuanya kan ada hikmah di baliknya. Paham enggak? Ya, tolong kalau nggak paham tanya ya, daripada pulang nanti gagal paham lebih fatal. Lebih baik orang nggak paham sama sekali daripada gagal paham. Nah, namun yang paling baik apa? Paham dengan sebenarnya. Makanya Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairat yufaqihu fiddin. Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasul, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah faqihkan, pahamkan dia dalam urusan agama. Ya, ini yang paling utama. Jadi tolong kalau nggak paham ditanyakan lagi apa yang kita sampaikan tadi. Saya ulangi lagi 3 perbedaan iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauni, itu pasti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Perbedaan yang kedua, kehendak Allah yang kauni itu tidak mesti Allah cintai. Sedangkan iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i, pasti Allah cintai. Karena itu berkaitan dengan perintah Allah. Dan nggak mungkin Allah merintahkan kecuali Allah apa? Mencintai. Yang ketiga perbedaannya, kalau kehendak kauni itu tujuannya untuk selainnya, sebagai batu loncatan saja, sebagai jembatan. Namun kalau kehendak Allah yang syar'i memang Allah tujuannya untuk itu. Ya, tujuan utamanya. Jadi muradatun li ghairihi wa muradatun li dzatihi. Ya, seperti contohnya kalau orang makan nasi memang asalnya seperti itu. Makan pokoknya nasi ya. Beda dengan makan obat. Dia makan obat karena untuk apa? Iya, kurang lebih seperti itu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, walam yu'min ahadun illa bimasyiatihi. Tidak ada satupun orang itu beriman kecuali dengan kehendak Allah. Nah, ini kehendak apa namanya? Kehendak apa? Syar'iyah, orang beriman. Ya. Jadi tidaklah orang itu beriman kecuali dengan kehendak Allah. Dari mana kita tahu itu kehendak yang syar'iyah? Karena dicintai oleh Allah. Allah menghendaki semua orang apa? Beriman. Qulu amanna dan seterusnya. Ya. Walam yu'min ahadun illa bimasyiatihi. Walau sya'a la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, seandainya Allah berkehendak, Allah sanggup menjadikan semua manusia
satu agama, satu akidah, satu tauhid. Allah sanggup. Namun Allah memiliki hikmah di balik semua takdir, semua ciptaannya. Ini menukil dari ayat surat An-Nahl 93. Jadi kata-kata Allah kalau berkehendak bisa menjadikan manusia umat yang satu. Ini diambil dari ayat surat An-Nahl 93. Nanti antum lihat lagi ayatnya surat An-Nahl 93. Demikian pula surat Hud ayat 118 sampai 119. Ini berkaitan dengan kehendak apa? Umat terpecah, umat beragama, ya, itu satu agama pun berpecah-pecah. Ada lagi banyak agama dan seterusnya. Ini namanya iradah apa? Kauniyah. Pasti terjadi. Namun nggak mesti Allah apa? Cintai. Nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi dari sini pula kata para ulama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Seperti yang sudah kita sampaikan dari surat Al-Baqarah tentang dialog malaikat dengan Allah. Ini antum ingat terus dalam pembahasan ini. Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat bertanya, ya Allah, apa hikmah di balik engkau menciptakan manusia yang menumpahkan darah merusak di atas muka bumi ini, sedangkan kami bertasbih bertahmid kepadamu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak apa? Ketahui. Allah memiliki hikmah di balik semua ciptaan, semua takdirnya. Ya, di antaranya Allah memiliki hikmah menjadikan manusia itu beraneka ragam akidahnya. Meskipun Allah tidak apa? Menginginkan secara syar'i, secara iradah syar'iyah. Namun itu terjadi karena sekali lagi ada hikmah di baliknya. Ya. Kemudian juga kata beliau, walau sya'a alla yusa ma khalaqa iblis. Seandainya Allah berkehendak untuk tidak dimaksiati, Allah enggak menciptakan iblis. Ya, sekali lagi kata Imam As-Sabuni, seandainya Allah berkehendak untuk tidak dimaksiati, Dia tidak akan menciptakan iblis. Sudah kita sampaikan, penciptaan iblis secara sepintas jelek. Iya, itu sumber kejelekan. Tapi di balik penciptaan iblis banyak hikmah-hikmahnya. Ya, sudah kita sampaikan beberapa poinnya. Ada yang bisa mengulang lagi? Nah, apa yang pertama? Ya, yang mencatat kemarin. Iya, untuk menyempurnakan kedudukan para nabi, para rasul. Terus apa lagi? Iya, adab menanamkan rasa takut, jangan sampai seperti iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Iya, disyariatkannya zikir, berlindung dari godaan iblis dan tentaranya. Banyak syariat-syariat Allah itu semuanya diantaranya karena penciptaan apa? Iblis tersebut. Sebagaimana orang kafir diciptakan Allah Ta'ala, di baliknya ada banyak hikmah. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada jihad di jalan Allah. Kalau nggak ada kafir, nggak ada qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sekali lagi ini semuanya hikmah dari takdir Allah. Itu yang sebagian kecil yang kita ketahui. Allah mengatakan tadi, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Seandainya Allah berkehendak untuk tidak dimaksiati, Allah tidak menciptakan iblis. Karena memang salah satu sumber
kemaksiatan dari siapa? Iblis. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Kemudian kata beliau, fa kufrul kafirin wa imanul mu'minin bi qada'ihi subhanahu wa ta'ala wa qadarihi. Kekafiran orang kafir, keimanan orang-orang yang beriman, itu semuanya dengan takdir Allah. Ya. Kekafiran orang kafir, keimanan orang mukmin dengan takdir dari Allah Ta'ala. Pertanyaannya lagi, kata-kata kekafiran orang kafir dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Kehendak apa? Kehendak kauni. Kenapa kok dikatakan kehendak kauni? Yang pertama, sudah terjadi kekafiran orang kafir, dan yang kedua apa? Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata-kata imanul mukminin, adanya imannya orang-orang yang beriman, terciptanya orang-orang yang beriman. Ini kehendak apa? Hah? Kurang satu. Hah? Ini terjadi dan ini dicintai. Berarti apa? Menggabungkan dua iroda. Imannya orang beriman itu menggabungkan dua kehendak Allah. Kehendak kauni karena sudah terjadi, adanya orang beriman. Paham? Kemudian yang kedua apa? Dicintai oleh Allah. Ya, makanya dua iroda ini, ya, kadang sendirian, kadang apa? Bergandengan. Ya. Atau contohnya yang kalau lebih konkret lagi, Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, Islamnya Umar bin Khattab, ini semuanya iroda kauni dan iroda syar'i. Yang pertama dari sisi terjadi dan sudah terjadi, itu kehendak Allah yang apa? Kauni, pasti terjadi karena sudah terjadi. Dari sisi yang kedua, Allah cintai. Maka apa? Islamnya Abu Bakar As-Siddiq ini menggabungkan dua iroda, kehendak kauni dan iroda apa? Syar'i. Paham? Ya. Adapun kafirnya orang kafir, ini cukup satu iroda. Iroda apa? Kauni, kehendak Allah yang pasti terjadi, namun Allah enggak mencintai. Kemudian kata beliau, kekafiran orang kafir, keimanan orang beriman, itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan qadarnya. Ini juga pertanyaan, ini semuanya untuk murojaah, biar nggak menguap gitu saja. Karena di antara pentingnya, ya, atau di antara yang dipenting oleh para ulama dalam masalah ta'allumul ilmi, belajar ilmu agama, itu sering dimurojaah untuk mengokohkan, ya, apalagi masalah akidah. Yang kedua, masalah ini ilmu yang harus terus dipahami dan disampaikan kepada umat. Apa, ya, bedanya al-qada dan qadar? Kalau terjemahnya sama aja, takdir sudah. Tapi kalau dari istilah para ulama, apa bedanya al-qada dan qadar? Ya. 6. Kalau al-qadar berkaitan yang di lauhul mahfuz. Iya. Kalau yang al-qadar berkaitan pada ciptaan. Iya, ahsanta. Kalau istilahnya ada yang mengatakan al-qada itu apa yang Allah turunkan kejadiannya, sedangkan al-qadar yang berkaitan dengan di lauhul al-mahfuz, seperti istilah fakir dan miskin, Islam dan iman. Ya, itu murojaah lagi. Kemudian kata beliau, wa iradati wa masyiati, kekafiran orang kafir, keimanan orang mukmin dengan takdir Allah dan dengan kehendak Allah. Arada kulla dzalik wa syaa wa qada. Allah menghendaki semua itu dan Allah telah mentakdirkannya. Jadi tolong sekali lagi bedakan antara irada kauniyah dan irada syar'iyyah. Ya. Jadi jangan gagal paham ketika kita mengatakan Allah menghendaki terciptanya iblis, bukan berarti Allah cinta kepada apa? Iblis. Allah menghendaki terciptanya orang kafir, bukan berarti Allah apa? Cinta kepada orang kafir. Makanya di sini dilanjutkan ucapan wa yardal imana wa ta'ah. Allah ridha kepada keimanan, kepada ketaatan kepadanya.
Kan itu berkaitan dengan perintah Allah untuk beriman kepadanya dan beriman dengan rukun-rukun iman dan untuk mentaati Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiu ar-rasul. Itu perintah Allah. Berarti Allah pasti apa? Mencintainya. Allah ridha, Allah cinta kepada keimanan, kepada ketaatan. Ini iradah apa? Asyariyah. Wa yaskhatul kufra wal ma'siyah. Allah benci kepada kekafiran, kepada kemaksiatan. Meskipun terjadi, itu namanya apa? Iradah kauniyah. Jadi jangan salah paham. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra. Jika kalian kafir, Allah maha kaya. Allah enggak butuh kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah enggak suka dengan apa? Kekafiran tersebut. Wa la yarda li ibadil kufra. Allah enggak ridho dengan kekafiran bagi hamba-hambanya. Ini yang juga harus kita jadikan cambuk, bahwasanya kekuasaan Allah tidak akan berkurang dengan adanya orang kafir, orang murtad, orang yang sesat. Ya. Ada yang menantang, kalau demikian Islam maka saya akan murtad. Ya silakan. Ya. Siapa yang apa? Istilahnya ngerekan. Ya. Intinya sekali lagi, orang kafir, orang ahli bidah, ahli maksiat itu tidak akan apa? Mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, Rasul mengatakan, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajin wahdi minkum mana qasadalika min mulki syai'ah. Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya kalian semuanya dari awal sampai yang terakhir semuanya di atas hati orang yang paling fajir, yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Ya. Ini sekali lagi, jangan pernah mengatakan kalau saya maksiat, kalau saya kafir, Allah rugi, na'udzubillah min dzalik. Allah ghani, Allah maha kaya, Allah nggak butuh kepada makhluk. Yang butuh adalah makhluk kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang fakir kepada Allah. Ini akidah Ahlussunnah, menanamkan bagaimana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai Allah apa? Dilecehkan, seperti yang kita dengar pada akhir-akhir, naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang mulutnya tidak bisa apa? Dijaga, mencaci maki Allah, menghina Allah, menantang Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini riddah, kekufuran, kemurtadan. Meskipun orang perorangannya ada perinciannya, cuma istilahnya sekali lagi, naudzubillah min dzalik. Allah dituduh mencela, mencuri dan seterusnya. Ini sekali lagi fenomena yang sekali lagi ini iradah kauniyah terjadi. Di antara hikmahnya wallahu alam untuk kita apa? Terus istiqomah belajar akidah salaf agar kita tidak ikut-ikutan melecehkan Allah dan seterusnya. Ini sekali lagi iradah kauniyah, kehendak Allah yang sudah terjadi, yang pasti terjadi. Namun Allah nggak mencintai. Di antara hikmahnya kata para ulama juga untuk kita apa? Terus belajar dan belajar tentang masalah akidah, asalah menjaga diri kita jangan sampai jatuh ke dalam kemurtadan tanpa kita sadari. Dan sudah kita sampaikan, kesalahan manusia di antaranya kesalahan yang fatal, jatuh ke dalam kekufuran. Allah mengatakan, wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Jangan dikira kalau orang itu masuk Islam sudah aman sampai mati. Siapa bilang? Allah mengatakan mereka kafir setelah apa? Keislaman mereka. Wala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Sebagaimana orang wudu, kata para ulama, orang wudu apakah terus nggak bisa batal? Bisa batal. Islam juga demikian. Orang itu kata para ulama mudah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mudah, simpel. Namun bisa murtad keluar dari Islam lebih singkat, lebih cepat dari itu semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yatakallam bi kalamin la yara biha ba'san yahwi finnar sab'ina kharifan. Ada orang-orang yang asbun bicara tanpa dia pikir, dikira ucapan yang remeh.
Namun kata Rasul, orang itu bisa masuk neraka 70 tahun lamanya karena ucapannya tersebut. Itu pun kalau belum murtad. Kalau murtad ya kekal abadi di neraka. Intinya sekali lagi hati-hati. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah mereka mengajarkan bagaimana pengagungan kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa in tashkuru yardawlahukum. Kalau kalian syukur kepada Allah, kalian beriman kepada Allah, Allah ridho kepada kalian. Di sini juga harus kita yakini, kalau kita beribadah kepada Allah itu nggak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Seperti dalam hadis qudsi tadi sambungannya, Rasul mengatakan, ya ibna Adam, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika min mulki syai'an. Wahai anak Adam, seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir ditambah dengan jinnya, mereka semuanya di atas hati orang yang paling bertakwa, hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Ya. Sekali lagi, kebaikan, amal soleh yang dilakukan oleh manusia, manfaatnya kembali kepada dirinya. Demikian pula kalau dia berbuat kekafiran, kemaksiatan dan sebagainya, itu kemadratannya kembali juga kepada apa? Dirinya. Ya, dan Allah sekali lagi tidak ridho dengan kekafiran, Allah tidak ridho dengan kemaksiatan, meskipun Allah menciptakan hal itu semuanya karena ada hikmah di balik semuanya itu. Dan dari ayat ini juga kita menetapkan adanya sifat Allah ar-ridha. Ya, Allah punya sifat ridha sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Demikian pula dalam ucapan beliau tadi, Allah murka dengan kekafiran kemaksiatan. Ini juga menetapkan sifat asukh bagi Allah, kemurkaan. Allah mengatakan, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka. Ini sifat kemurkaan bagi Allah ditetapkan oleh Ahlus Sunnah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Jadi ini disampaikan agar kita tidak gagal paham. Allah menciptakan kekafiran bukan berarti Allah ridho, karena jelas-jelas Allah mengatakan wala yarda li ibadihi kufra. Namun inilah yang dinamakan dengan irada kauniyah. Kehendak Allah yang kaun pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Lanjut lagi, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i berkata, wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadis anna awaqibal ibad mubhamatun. Ashabul hadis, ulama salaf, ulama Ahlussunnah berkeyakinan, bersaksi bahwasanya akhir kehidupan hamba itu mubhama, tidak ada yang tahu. Ya. La yadri ahadun bima yuhtam lahu. Tidak ada satu orang pun tahu dia meninggal dunia di atas kekafiran atau keimanan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang sudah kita bahas dalam sabda Rasul, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali alinar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang awal hidupnya berbuat seperti perbuatan penghuni surga. Awal hidupnya baik, Masya Allah. Dari awal balik sampai mungkin mau meninggal dunia, semuanya kelihatan baik. Ya. Namun pada akhir hayatnya mau meninggal dunia berbuat perbuatan penghuni api neraka. Bisa jadi murtad, naudzubillah min dalik. Nah lalu apa? Masuk neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek, nggak ada yang tahu. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatib. Sesungguhnya ukuran barometer amal manusia itu pada akhirnya. Jangan bangga dulu sekarang ini, jangan apa? Merasa aman. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang kita sampaikan, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, apalagi di zaman seperti sekarang ini yang luar biasa, fitnah syubuhat, kerancuan dalam beragama, banyak duat ala abwabi jahannam. Maka harus ada apa? Merasa khawatir. Dan itu menjadi cambuk untuk kita terus belajar dan belajar tentang akidah yang sahihah, akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul. Jangan mengatakan saya sudah muslim mulai dari lahir sampai umur 70 tahun, tidak mungkin saya tersesat, nggak mungkin saya. Naudzubillah min dzalik. Ya, Nabi Ibrahim khawatir. Kok kita apa merasa aman? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Allah mengatakan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang
yang merugi. Harus ada ar-raja wal khauf, harus ada rasa khawatir dan juga berharap. Kita khawatir jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kekafiran, maka mohon istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasul sering kata para sahabat berdoa. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Nah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, dan ashabul hadis ahlus sunnah, ulama salaf, mereka berkeyakinan, bersaksi bahwasanya akhir hidup seorang hamba tidak yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun tahu bagaimana akhir hayatnya nanti. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahkumuna liwahidin bi'aini anna min ahlil jannah. Untuk dia sendiri dia nggak tahu. Kita semuanya tidak tahu. Kita hanya bisa berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya pasti masuk surga, pasti akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin. Demikian pula kalau untuk dirinya saja dia nggak tahu, apalagi untuk orang lain. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menvonis atau tidak membolehkan menghukumi individu tertentu termasuk penghuni surga. Meskipun dia melihat dari awal hidupnya sampai akhir hayatnya baik semuanya. Mungkin mati dalam keadaan sujud misalnya, mati dalam keadaan beribadah. Tetap Ahlus Sunnah tidak membolehkan memvonis orang ini pasti masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Kenapa demikian? Yang pertama, kita nggak tahu hati orang. Seperti dalam hadis yang kita sampaikan riwayat Imam Bukhari, orang itu berani dalam medan pertempuran. Para sahabat memujinya, mengacungkan jempol kepada orang itu. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, orang itu di neraka. Apa sebabnya? Ketika berjihad hatinya tidak ikhlas. Nggak ada yang tahu hati manusia orang lain. Maka tidak boleh menvonis orang itu pasti masuk surga meskipun kita lihat secara zahirnya baik semuanya. Dan yang kedua, kita nggak tahu amal perbuatannya diterima atau tidak oleh Allah. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya di antara rukun ibadah adalah ar-raja wal khauf. Kalau istilah ulama, ibadah ada dua syarat diterimanya, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Ada 3 rukun ibadah: cinta, raja, mengharap diterima amal ibadah tersebut, dan khawatir jangan sampai ditolak. Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, beriman dalam beribadah. Tatajafa junubum anil madadi yad'una rabbahum khaufan wa tama. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidurnya ketika malam hari, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Tidak boleh kita memastikan pasti sholat kita diterima. Tadi kita sholat maghrib, alhamdulillah. Tapi tidak ada yang bisa menjamin apakah sholat maghribnya tadi diterima oleh Allah atau tidak. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, beliau masih berdoa mengharap diterima. Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim masih berharap diterima, nggak memastikan pasti diterima. Makanya Allah ketika mensifati orang beriman juga mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya dan hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul tentang ayat ini. Ya Rasulullah, yang dimaksud orang-orang yang takut hatinya itu apakah orang-orang yang meminum khamr, yang berzina? Kata Rasul, la ya ibnata Siddiq. Tidak wahai anaknya Abu Bakar Siddiq. Namun mereka yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafu alla yuqbala minhum. Yang Allah puji mereka itu adalah orang-orang yang puasa, sholat, bersedekah, namun hati mereka takut jangan sampai amal ibadah mereka tidak diterima. Maka nggak boleh menvonis orang itu pasti masuk surga meskipun amalnya secara zahir baik semuanya, karena nggak tahu diterima atau tidak amal perbuatan tersebut. Yang ketiga, kita nggak tahu pada akhir hayatnya. Mungkin orang itu
berbuat atau mengucapkan ucapan kufur, berbuat kesyirikan kita nggak tahu, yang itu bisa membatalkan semua amal ibadahnya tersebut. Ya, urusan surga neraka ini masalah gaib, ya, sebagaimana kata beliau di sini, wala yahkumuna ala ahadin bi'aini ana min ahli nar. Demikian pula sebaliknya, ahlu sunnah, ulama salaf tidak membolehkan, tidak menvonis seorang pun secara individu penghuni, termasuk penghuni neraka, kecuali nanti ada penjelasannya kalau ada dalil khusus tentangnya. Ya, ini kaidah secara umum ahlu sunnah sangat, ya, betul-betul menjauhkan diri daripada menvonis akhirat. Kalau vonis dunia ini wajib, orang ini kafir karena memang kafir, dia non muslim misalnya. Ya, jangan mengatakan atau terprovokasi, wah kayak ente punya kunci surga. Enggak, kita nggak mengatakan apa kita punya kunci surga. Cuma Allah mengatakan orang kafir, ya musyrik, ya musyrik. Urusan zahir di dunia boleh, tapi urusan akhirat ini masalah gaib. Ya, kita serahkan kepada Allah. Meskipun orang itu misalnya dari awal hidup sampai mati berbuat maksiat terus, tidak boleh kata ulama mengatakan orang ini apa penghuni api neraka. Ya, bahkan jangankan yang ahli maksiat, yang ahli bidah, dari awal hidupnya sampai akhir hayatnya perbuatannya bid'ah semuanya, tetap nggak boleh menvonisnya masuk neraka, penghuni neraka. Bahkan lebih dari itu orang kafir. Ya, insya Allah pertemuan akan datang kita akan bawakan fatwa ulama tentang hal ini. Si B misalnya dia kafir, tetap tidak boleh secara individu mengatakan kalau dia mati pasti neraka. Ya, ketika dia mati mengatakan orang ini kekal dalam api neraka. Ini yang rajih wallahu taala. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu. Barangkali di tengah-tengah kehidupannya atau di akhir hidupnya dia masuk Islam, kita nggak tahu. Contohnya seperti Raja Najasyi. Ya. Dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tidak ada satupun yang tahu dia masuk Islam. Ya. Padahal dia apa? Raja Ethiopia Najasyi pada waktu itu. Ketika dia meninggal dunia, Allah berikan wahyu kepada Rasul. Beliau termasuk kaum muslimin. Makanya ada sholat ghaib pada waktu itu. Ini nggak ada yang tahu. Ya, makanya secara kaidah umum urusan surga neraka tidak yang tahu kecuali Allah. Kata beliau di sini, li'anna dzalika mughayyabun anhu. Karena itu masalah ghaib. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan Abu Lahab di neraka, iya. Karena apa? Ada ayatnya. Abu Thalib pamannya Rasul di neraka, iya. Karena ada apa? Dalilnya. Secara khusus. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khulafa Rasyidin di surga, iya. Karena apa? Ada dalilnya. Ini akan ada pembahasan setelahnya. Jadi secara umum ahlu sunnah sangat jauh dari menvonis urusan apa? Akhirat. Maka sungguh dusta kalau mengatakan ini Wahabi atau ini Salafi suka vonis orang neraka, surga dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sudah termaktub dalam kitab-kitab akidah salaf ashabul hadis dan kitab-kitab ulama as-salaf yang lainnya ada pembahasan masa ini. Akidah Thahawiyah misalnya. Imam Thahawi mengatakan wala nunazila ahadan minhum jannatan wala nar. Kita nggak menvonis seorang pun dari mereka masuk surga, masuk neraka. Imam Thahawi mengatakan juga narjulil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yadkhilahumul jannata bi rahmati. Kita hanya bisa berharap untuk orang yang baik dari orang beriman agar Allah mengampuninya, merahmatinya, wala nashhad lahum bil jannah. Namun kita tidak bisa menvonis orang itu masuk surga, hanya bisa berharap. Sebaliknya juga demikian. Ya. Maka hati-hati jangan sampai menvonis perorangan masuk surga, masuk neraka. Dulu ada kisah kata Rasul, 2 orang bersaudara. Kakaknya ahli ibadah atau kakaknya ini sudah habis ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan yang datang. Wallahu taala alam. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.